Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, ini ada ibu-ibu juga ya. Ya udah, hadirin wal hadirat. Yang hadirin tuh hadir di dalam, hadirat yang out, hadir di luar. Yang dirahmati Allah, kajian kita ini judulnya adalah Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fikih itu biasanya ngomongin hukum-hukum kayak halal haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram dan seterusnya. Tapi fikih yang ini Pak, ini fikih yang bukan fikih. Karena kalau kita bicara ilmu fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariah, al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu kalau kita bicara tentang ilmu fikih. Nah ini Pak, fikih dalam arti bahasa, artinya paham. Nah, sirah nabawiyah artinya sejarah perjalanan kenabian. Jadi fiqhus sirah an-nabawiyah itu bagaimana kita memahami perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya pasti ada tujuannya kan. Kenapa kita harus belajar fiqhus sirah? Ada beberapa target atau tujuan. Tentu saja yang paling utama, tujuannya banyak Pak, tapi yang paling utama adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Maksudnya suri tauladan itu bagaimana? Kita ini disuruh ngikutin apa yang Nabi sudah contohkan, perbuatannya, perkataannya dan yang lain-lainnya. Nah itu disuruh kita ngikutin karena memang beliau adalah tadi suri tauladan. Tapi itu bermasalah Pak, sangat bermasalah. Kenapa saya bilang sangat bermasalah? Begini Pak, beliau itu hidupnya nggak kayak kita. Beliau itu orang Arab, kita bukan. Baru ngomong satu itu juga Pak, itu udah masalah. Kenapa? Ya namanya orang Arab, makanannya kan udah pasti Arab. Yang kita kagak doyan Pak. Emang Bapak bisa makan kambing satu orang satu paha sendirian? Bisa sih Pak, cuman abis begitu langsung kaku gitu Pak, agak bergerak. Kenapa? Perut kita perut Melayu Pak. Kita kalau makan daging kambing ya dikit aja, setusuk dua tusuk udah, nasinya yang banyak, begitu kan. Begitu dagingnya banyakan dikit aja naik tuh darah, kolesterol, macam-macam dah ya kan. Jadi masalah tuh Pak, jadi urusan. Sedangkan Nabi kita itu makannya kambing, puyeng-puyeng situ Pak, ya kan. Beliau itu makan dengan 3 jari,
dikopet itu daging kambing, dikunyah 33 kali. Kita makannya bukan kambing, pengen pakai 3 jari dikunyah 33 kali, makannya bubur ayam. Kagak nyambung kan Pak, ya kan? Bagaimana bubur ayam pakai 3 jari, kan kagak dapet. Ngunyahnya 33 kali, nah bubur masa dot aja, kan pakai dikunyah-kunyah gitu kan. Berarti kan ada masalah Pak. Kehidupan Nabi itu nggak cocok sama kehidupan kita. Sementara Allah bilang ikutin. Nah loh, jadi kita suruh makan kambing tiap hari apa bagaimana? Beliau itu minumnya sebagai orang Arab minum susu kambing diperes masih mentah Pak, taruh di baskom, diminumnya rame-rame. Nih satu baskom, blok 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 blok, kasih ke sampingnya, yang sampingnya minum, blok 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 blok, kasih lagi sampingnya, ngider Pak. Kita kalau suruh makan senampan berame-rame masih bisa Pak, tapi kalau gelasnya berame-rame, ogah jijai gua gitu Pak. Nah ini satu baskom susu Pak, bekas ludahnya di situ semua. Nah kan kita uwe gitu kan, kagak jadi dah. Tapi begitulah Nabi minumnya. Ayo gimana Pak? Kita mau begitu apa enggak? Nah di situ Pak, perlu bukan cuman meniru, tapi memahami. Apakah yang begitu itu mesti kita ikutin apa enggak? Kan harus ada filter, ya kan? Kagak mentang-mentang beliau makannya kambing, kita mesti kambing. Kagak mentang-mentang beliau minumnya susu, kita mesti susu. Enggak juga. Jadi ada yang mesti dipilah. Belum kalau beliau, mohon maaf nih Pak, buang hajat, ya kan? Ya di zaman Nabi Pak kan WC kamar mandi belum ada, makanya kita nggak ada tuh baca hadis Nabi masuk WC itu nggak ada Pak, terjemahannya keliru, nggak ada. WC itu bahasa Arabnya apaan Pak? Bahasa Arabnya WC apaan? Kalau hammam tuh tempat mandi, ya kan? Kalau WC tempat buang air. Kalau bahasa Arab sekarang Pak modern, dauratu miyah. Dauratu miyah itu WC Pak, tempat orang BAB. Nah di zaman Nabi nggak ada Pak. Kalaupun disebut WC itu terjemahannya keliru, aslinya bukan WC. Al-khala itu al-makan alladzi yakhlu anhu nas, satu daerah tempat yang nggak ada orang di situ, sepi. Bahasa kita Pak, nyesep di ini padang pasir nih Pak, ada yang rada celong dikit begitu Pak, ya. Nah di situ kita nyesep, ngapain? Ngebom. Nah di situ. Di zaman Nabi semua orang buang airnya begitu Pak. Jangan dikira di rumahnya Nabi ada WC, kagak ada. Kalau mau buang air besar nih Pak, keluar rumah, keluar kampung. Kalau cara kita zaman dulu Pak, ke sawah, ke rawa, ke empang. Kalau yang di kampung kadang-kadang ke kali ya, ke sungai gitu. Jauh dah dari perumahan orang. Nah kalau Nabi kan nggak ada sungai, adanya padang pasir kan. Nah di padang pasir Pak. Dan itu tidak dilakukan pada siang hari, pada malam hari. Karena kalau siang malu sama ontak Pak. Kata ontak, mau ngapain lu di situ gitu Pak. Malam, ya kan? Anggaplah udah selesai dia buang air besar, ceboknya pakai apaan? Ceboknya jangan bilang pakai pasir Pak, gatel ya kan, pakai batu Pak. Makanya masuk dalam hadis Nabi, ya, idza dakhala ahadukumul khala'a, kalau kamu masuk ke area tempat buang air, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka bawalah 3 buah batu. Disuruh bawa tuh Pak. Soalnya bukan apa-apa, kalau kagak bawa duluan, ntar begitu mau cebok kagak ada batunya, grepek-grepek, kagak dapat batu, yang ada tai onta gitu. Karena kan malam Pak, bukan siang, ya kan, malam. Nah coba dah, ada nggak di antara kita yang pernah jajalin kalau buang air kayak gitu Pak? Nyesep di sono, di got apa di mana gitu Pak?
pakai batu? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya aja pernah Pak kebelet di jalan tol, ya kan? Ya ngebomnya di sawah gitu Pak. Cuman pas lagi mau cebok, nah ya kan, itu pun hampir rumah jalannya ngegang, kagak enak rasanya gitu kan. Nah ini Pak, bagaimana kita menerapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kalau kehidupan nabinya model begituan? Gimana kita nerapinnya? Kan susah ya. Nah disitulah kenapa kita belajar ilmu ini, fiqhus sirah an-nabawiyah, memahami dulu, paham dulu. Ada dua nih Pak pahamnya, faktanya dibeberin dulu, yang kedua terus bagaimana. Kalau faktanya Nabi makan daging kambing satu paha sendirian, itu kita tahu ya, minum susu sebaskom rame-rame, BAB cebok cuma pakai batu doang, itu kita harus paham dulu tuh faktanya begitu. Nah yang kedua kita ngomongin terus kita ngikutin apa enggak. Itu yang perlu kita pelajari di dalam kajian fiqhus sirah an-nabawiyah. Jadi jangan cuman pas bagian tertentu aja Pak kita ikutin Nabi pas bagian poligaminya doang Pak. Wah sunnah Nabi gitu kan. Ya enggak, kita harus pahami dulu semua kehidupan Nabi itu, nanti mana-mana bagian yang mesti kita kerjain dan mana-mana yang enggak kudu juga. Disitulah nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Ya, itu yang pertama. Tujuan utama dari kita belajar fiqhus sirah an-nabawiyah adalah kita pengen ngikutin Nabi tapi dengan cara yang sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Tidak harus kayak Nabi persis 100%, karena boleh jadi budayanya beda, latar belakang kehidupannya beda, ya kan, suasananya beda, negerinya beda. Nabi kan makan roti Pak. Nah kita di sini ya kagak mempan makan roti, jajalin aja di pesantren Pak. Pesantren nih anak-anak kan makannya lahap. Kalau makan paginya diganti roti 2 lembar sama mentega, ya 8:30 juga udah pada kerbekan tuh perutnya, ya kan. Kenapa? Ya kagak doyan Pak. Bukan kagak doyan, dimakan sih, cuman kagak nendang, geli-geli perut doang makan roti Pak. Kita nih Pak makan roti udah habis banyak gitu, tanya udah makan belum? Belum. Kenapa? Kalau asal belum kena nasi belum makan kita, ya kan. Perut kita kan perut Melayu, mesti kudu nasi, ya kan. Nah jadi itu yang nomor 1. Kenapa kita harus belajar fiqhus sirah an-nabawiyah? Biar kita punya konsep yang benar dalam mengikuti petunjuk beliau. Tidak, nah gini Pak, tidak asal ikut doang padahal sebenarnya itu bukan sunnah Nabi. Contoh nih Pak ya, Nabi kan katanya pakai bajunya tuh pakai baju jubah gitu ya, gamis kalau kita nyebutnya. Ya oke lah, pakai sorban muterin kepala dan sebagainya. Pertanyaannya begini, kalau Nabi bajunya kayak gitu, kita mesti begitu juga apa enggak? Katanya suruh ngikutin Nabi. Nah kita lihat, waktu Nabi pakai baju kayak gitu tuh, sebenarnya itu perintah apa cuman kebetulan Nabi pakai gitu karena emang budayanya dia? Soalnya bukan apa-apa. Coba kita cek Abu Jahal bajunya gimana, Abu Lahab bajunya gimana, Abu Sufyan bajunya gimana. Nah kalau bajunya sama yang dipakai Nabi, oh berarti itu mah bukan suri toladan. Itu kebetulan aja Nabi orang Arab, di zaman segitu orang bajunya pakai model kayak gitu, ya berarti kan itu bukan bagian yang mesti kita ikutin. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad lahir pun orang Arab udah bajunya kayak gitu. Nah yang disuruh kita ngikutin kan bukan Arabnya, yang disuruh ngikutin adalah suri toladan nabinya. Nah mesti kita pahamin, ini bagian dari syariat, itu bagian dari budaya. Nah untuk bisa memilih ada ilmunya, nggak asal comot sekena-kenanya. Saya mau tanya Pak, Nabi berbekam apa enggak? Berbekam kan? Saya tanya Pak, sunnah apa enggak berbekam itu?
Gimana Pak? Banyak kan yang pada berbekam kan? Katanya sunnah, katanya sunnah. Saya tanya, sebelum Nabi Muhammad lahir, ada nggak orang berbekam di zaman itu? Banyak. Dan bukan di Arab aja, di India orang berbekam, di Cina orang berbekam, di Afrika orang pada berbekam, di mana-mana di seluruh dunia orang berbekam. Nah kalau Nabi kemudian lahir di tengah masyarakat yang pada berbekam dan beliau juga berbekam, pertanyaannya, bekam tuh perintah lewat Quran, lewat hadis gitu, disuruh kalau orang Islam kudu berbekam gitu? Ya kan nggak juga, ya kan? Bahwa Nabi melakukannya, iya. Tapi orang-orang kafir di masa Nabi, Abu Jahal berbekam, Abu Lahab juga berbekam, kafir-kafir itu Pak pada berbekam. Pertanyaannya, berarti kita kalau berbekam bagaimana? Apakah itu spesial buat umat Islam, harus mesti kudu kayak gitu? Nah itu mesti kita perjelas. Nggak asal Nabi berbekam lalu kita bekam, belum tentu juga. Tidak semua yang Nabi kerjakan tuh mesti kita kerjain, karena kita harus tahu dulu waktu Nabi mengerjakannya itu perintah Allah langsung atau kebetulan beliau memang orang Arab, budayanya, kulturnya, ya, thaqafah dan ya adat istiadatnya tuh sudah ada duluan atau belum, gitu Pak, ya. Nah itu pentingnya kita belajar fiqhus sirah an-nabawiyah. Kalau nggak paham begini Pak, grecok jatuh-jatuhnya Pak. Kita asal comot-comot aja, Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begini. Bener, Nabi begininya tuh bener, Nabi begitunya bener. Cuman pertanyaannya, kita mesti kayak gitu juga apa enggak? Oke, itu yang pertama. Nah tujuan yang kedua, kenapa kita mesti belajar fiqhus sirah ini? Ya tentu pastinya karena beliau adalah utusan Allah, ya kan, kita juga diwajibkan mencintai beliau, ya kan. Nah begini Pak, cinta itu kan tidak ujug-ujug tumbuh. Cinta itu nggak ujug-ujug langsung jadi Pak. Emang dikata anak ingusan, cinta monyet, cinta pada pandangan pertama, itu emang monyet beneran Pak gitu, ya. Orang-orang tua kita dulu Pak, nggak pakai dijodohin, nggak pakai pacaran, tapi cintanya luar biasa. Buktinya anaknya 12. Apa kagak cinta tuh Pak, anaknya 12 gitu kan. Nah orang sekarang cinta dibecerek gitu, ya kan. Jadi kan cinta itu bukan sesuatu yang sifatnya ujug-ujug gitu. Cinta itu adalah, ya dia harus ditumbuhkan secara perlahan-lahan. Awalnya kagak kenal Pak, awalnya malu-malu, awalnya kalau dibilang cinta apa enggak, ayo mah ikut orang tua aja dah, kata orang tua kawin lo sama dia, iya dah bismillah gitu. Setahun pertama begitu Pak, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kencang banget cintanya. Kenapa? Karena kalau kata orang Jawa Pak, orang Jawa tuh suka bilang begini, witing tresno jalaran seko kulino. Gitu Pak, terjemahin deh tuh Pak, apaan tuh witing tresno jalaran seko kulino. Orang itu cinta itu gara-garanya karena dia tiap hari ketemu, dia sering lihat, dia sering bareng, dia sering lama-lama jadi cinta, gitu Pak, ya. Nah maka kita kalau mau cinta sama Nabi, kan itu perintah kan, maka ya sering-sering membaca kisah hidupnya, sering-sering mendengar bagaimana Nabi itu begini, begitu, dan sebagainya, harus sering kita dengar. Sebab kalau enggak ya tak kenal maka tak cinta kan. Nah jadi kita belajar sirah nabawiyah itu dalam rangka ibaratnya puunan Pak, tiap hari kita siramin biar tumbuhnya subur, tiap hari kita rawatin biar enggak dimakan ulet, tiap hari kita ya pokoknya dijaga dah biar jangan sampai dia rusak gitu kan. Nah masalahnya begini Pak, kalau buat orang kita tiap malam Jumat juga kita udah baca rawih Pak, tiap hari juga kita udah baca sholawat, dikit-dikit ya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, dikit-dikit baca sholawat, dikit-dikit sholawatan, ya kan. Tiap malam Jumat tren baca rawih, ya kan. Pertanyaannya begini Pak, itu semua yang kita lakukan tuh mendekatkan kita sama Nabi apa enggak? Itu jadi masalah. Kenapa?
Kita cuma baca doang kagak paham isinya. Rawi itu Pak, ya, Syekh Al-Barzanji itu menuliskan karya terbaiknya yaitu tentang kehidupan Nabi. Kita baca Pak, orang nyunatin baca rawi, ya, orang ngawinin baca rawi, pindah rumah baca rawi, apa baca rawi. Makanya orang Betawi Pak itu jago rawi, ya kan, dari Bogor sampai Jakarta jago rawi dia, ya kan. Iya kan, kalau suruh baca rawi itu Pak, disodorin bukunya, ditempil, nggak usah, kenapa, apal gua gitu Pak. Mau yang pasal berapa aja apal dia. Jangankan itu Pak, doa rawi aja dihafal, ya kan. Mulai dari yang paling awal, abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah wa usanni, dan seterusnya. Itu kan biasa, itu kita baca dah gitu, ya kan. Pertanyaannya, lu paham apa enggak tuh? Kalau nggak paham kan cuma baca doang, emang berpahala? Kalau Quran Pak kita baca ada pahalanya, dihitung per huruf. Nah kalau rawi bukan masalah pahala Pak. Rawi itu kalimat yang indah. Kalau dia bisa bahasa Arab, dia ngerti Pak, itu nikmat. Kalau bisa bahasa Arab. Nah bahasa Arab juga kagak bisa. Bahasa Arab bisa Pak, dikit-dikit doang. Arab sih, tapi Arab maklum, ya. Kalau kata orang Jawa, Arab pating genah gitu. Nggak tapi paham juga sih, cuman Arab aja gitu. Ya kan dibaca doang dia kagak paham. Apa bisa menumbuhkan rasa cinta? Ya susah Pak. Menumbuhkan rasa cinta tuh ngerti, faham jalan ceritanya. Jangan sampai kita kayak nonton film di TVRI tahun 70-an Pak. Masih ingat nggak tahun 70-an nonton film TVRI? Kagak ada teksnya Pak. Itu dia ngobrol aja. Kalau lagi ngobrol, ya film ngobrol mulu gitu Pak. Ntar kalau udah jagoannya, nah jagoannya datang nih, berantem. Nah, kita tungguin berantemnya doang. Kita gak tahu tuh ceritanya apa, pokoknya berantem aja. Jagoannya tepokin gitu kan. Itu cerita tentang apa kagak tahu Pak, gitu. Makanya film barat tahun 70-an yang sebenarnya bagus Pak, cuman saya kagak demen nontonnya, itu film Hawaii Five-O. Ya Hawaii payah, ngobrol mulu, jarang berantem gitu Pak. Nah yang banyak berantemnya tuh kan yang apa itu? Nah yang banyak itunya, fightingnya. Film nonton Cina ngamuk. Nah itu Pak, kagak ada dialognya dari awal sampai akhir, berantem aja gitu kan. Orang kita kagak paham gitu. Nah jamaah sekalian, baca rawi itu bagus, indah, perfect. Orang kalau paham Pak, berasa banget. Kalau paham, nah kagak paham bagaimana, ya kan. Ini Pak, tahun 80-an itu ada penyanyi terkenal di Indonesia yang orang semua apal lagunya karena dia sangat puitis, namanya Abdul Ghafur. Cuman kalau nama Abdul Ghafur kurang keren, diganti sama dia Ebit GAD gitu Pak, karena Abdul Ghafur anak mana gitu kan, Ebit GAD. Lagunya keren Pak, Berita Kepada Kawan. Masih ingat nggak Pak lagunya Pak? Sesampainya di laut, ku sampaikan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saya aja masih hafal Pak, keren itu ya kan. Itu lagi ngomongin apaan tuh Pak? Tahu, mana gua tahu, gua penting hafal aja lagunya gitu. Cuman kalau isinya apa kagak tahu Pak, ya kan. Nah rawi gitu juga Pak, orang pada hafal, pada jago. Cuman kalau ditanya isinya apaan, tahu kagak tahu Pak. Nah bahkan bagaimana dia bisa mencintai Nabi kalau yang dia baca aja dia kagak paham, ya kan.
Nah, rawi jalan Pak, sirah nabawiyah itu yang juga harus dibongkar, dibedah, biar kita tahu, oh gitu ternyata hebatnya Nabi kita. Nah iya, makanya dipelajari Pak isinya, bukan cuma dibaca doang, ya kan? Bacanya udah bagus, dan apalagi kalau bisa bahasa Arab mah resep itu Pak, cakep banget gitu Pak. Cuman kalau nggak tahu isinya kan cuman bunyi doang, cuman timbang berisik doang, ya kan? Kalau Quran masih mending kita baca kagak paham dapat pahala per huruf kali 10. Nah kalau rawi yang mana yang kita dapat, ya kan? Nah itu jamaah sekalian. Yang kedua ya, tadi yang pertama kenapa kita mesti belajar fiqh sirah? Ya karena kita mesti ngikutin Nabi, cuman harus tahu selahnya. Nah yang kedua, kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah? Ya karena kita pengen menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh pemahaman dan bukan cuma sekedar ikut-ikutan doang, ya. Baik jamaah sekalian, yang nomor 3, cinta udah, ngikut udah. Nah yang ketiga nih Pak, yang lebih penting lagi dari itu semua, bagaimana kita bisa menarik kesimpulan hukumnya, ya. Karena nggak bisa kita tiba-tiba saja kesimpulan hukumnya jadi begini atau jadi begitu kalau nggak memahami secara konteksnya, ya. Nah gini Pak, kalau kita baca Quran ada sih cerita tentang Nabi tapi sepotong. Kalau kita baca hadis, sahih sih hadisnya tapi sepotong. Informasi yang sepotong-sepotong itu Pak, itu akan menimbulkan bias, akan menimbulkan salah faham. Maka informasi itu jangan sepotong-sepotong, dia harus dikumpulkan semua sampai menjadi sebuah cerita, sampai ada rangkaiannya satu dengan yang lain. Oh gini ceritanya, oh gitu latar belakangnya, oh itu maksudnya, oh ini tujuannya, itu harus lengkap gitu. Quran benar tapi tidak lengkap, hadis benar tapi tidak lengkap. Nah kalau Quran, hadis dan yang lain-lainnya digabungin semua jadi cerita, oh gitu ceritanya, itu lengkap Pak. Nah biar pemahaman kita nggak keliru, nggak nebak-nebak karena informasinya sepotong-sepotong, semua harus dikumpulkan. Pak, siapa yang salah ketika Argo Bromo nabrak KRL? Semua pada ngomong taksinya tuh yang salah, PJKA yang salah, salah. Satu pun nggak ada yang lihat kejadiannya, ya kan? Nah ada yang namanya KNKT. KNKT mengadakan ya penelitian, ditelusuri dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kumpulin semua data-data, baru bisa oh ini masalahnya gitu kan. Tapi kan sekarang kita belum dengar. Kenapa? Karena masih diproses, lagi dicari dulu semua datanya, dikumpulin dulu semua, dibikin satu cerita yang utuh. Karena yang kita terima sepotong-sepotong. Buka nih, ini orangnya gitu kan, sepotong-sepotong gitu. Dan kebanyakan cuman opini aja, opini untuk nyalain dia, pokoknya semua orang salah aja gitu pokoknya, ya kan, yang bener gua doang. Nah nggak bener Pak cara memahami kehidupan Nabi dengan mengambil sepotong-sepotong, nggak utuh ceritanya. Nah di mana kita bisa menemukan kisah Nabi Muhammad yang utuh, lengkap, detil, runtut? Sirah nabawiyah, ya kan? Kan digambarkan Nabi itu orangnya misalnya Pak ya, marah gitu, tapi kan marahnya Nabi itu ada cerita di belakangnya. Coba deh Pak, kan di kita ada istilah kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Nabi mendoakan keburukan untuk suatu kaum. Jadi kunutnya bukan cuma subuh, kunutnya dari zuhur ada kunut, asar juga ada kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut,
5 kali. Dan itu Nabi mengerjakannya selama sebulan. Segitunya Nabi gedek banget sama suatu kaum sampai didoain yang buruk-buruk di dalam sholat pula, 5 waktu berjamaah. Nah, itu hadisnya sahih Pak. Cuman kan kita nggak tahu cerita di belakangnya apa. Kok Nabi sampai segitunya ngedoain buruk sama suatu kaum, gara-garanya apaan? Ya kan? Nah, kalau kita susun, ini ada nih hadis sepotong puzzle. Nanti ada hadis lagi, oh sepotong lagi puzzle banyak. Oh gitu ceritanya. Itu sirah Pak. Jadi melihat dengan gambaran yang lengkap dan utuh, tidak sepotong-sepotong. Selama ini kita disodori hadis Nabi itu kepingan-kepingan puzzle doang Pak. Dan nggak bisa dibaca cuma dengan 1 hadis 2 hadis, bisa salah paham, bisa salah kaprah. Nah kalau hadis mau dikumpulin semua jadi satu, jadi sebuah gambar yang lengkap, itu namanya sirah. Maka kita belajar sirah adalah memahami kehidupan Nabi yang utuh. Itu Pak. Jadi kenapa kita harus belajar sirah? Biar jangan salah paham, karena sirah itu sendiri sesuatu yang lengkap. Oke, yang keempat, kenapa kita harus belajar sirah? Begini Pak, sejarah Nabi Muhammad itu, walaupun beliau Nabi yang paling utama kan, pintu sorga nggak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad dulu yang lewat, ya kan? Berarti kalau bicara tentang para Nabi dan Rasul, yang paling mulia itu ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya Nabi Muhammad, ya kan? Nah, kalau kita mengenal kisah para nabi dan rasul, rata-rata kita mengenal beliau-beliau itu dari kehebatan mukjizatnya. Yang paling top Nabi Musa dah, ya kan? Laut dibelah Pak, ya kan? Tangannya bisa nyala, gitu. Tongkatnya bisa jadi ular, bisa makan ular-ular kecil dan sebagainya. Mukjizatnya Nabi Musa. Bahkan yang paling keren, Nabi Musa itu Pak bisa ngidupin orang mati. 70 muridnya kena sambar geledek mati semua. Kata Nabi Musa, ya Allah hidupin lagi dong, hidup lagi semua. Keren Pak. Ngalah-ngalahin Nabi Isa. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati tapi cuma natuk doang. Kalau Nabi Musa bisa 70-70-nya hidup lagi. Kan keren tuh. Para nabi dan rasul tuh kan keren-keren semua mereka. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama burung, ya kan? Bisa nyuruh jin ifrit suruh ngapain dan semua keren Pak, ya kan? Tapi Nabi Muhammad, saya tanya Pak, mana mukjizatnya? Nabi Muhammad itu bukan nggak punya mukjizat, cuman jarang dipakai Pak. Jarang dipakai. Sekali jadi pakai nggak ada yang lihat. Apa itu? Isra Mi'raj. Kan nggak ada yang lihat Pak Isra Mi'raj, ya kan? Jangankan orang kafir, ya, bininya sendiri kagak lihat. Ya, nggak ada yang lihat. Abu Bakar nggak lihat, siapa nggak ada yang lihat. Ya, para sahabat Nabi itu nggak ada yang lihat. Jadi kalau yang orang kafir nggak percaya udah wajar ya. Nah kalau orang Islam ragu-ragu juga, iya ya, apa bisa tuh nyampe ke sono ya dalam semalam, ke Masjidil Aqsa balik lagi. Bahkan di sono juga pakai ke langit dulu lagi gitu kan. Apa iya gitu. Orang Islamnya aja apa iya. Kenapa? Ya karena nggak lihat. Yang namanya mukjizat kan musuhnya diperlihatkan di depan orang. Firaun, lo kagak percaya sama gua, nih jadi ular gitu kan, nih jadi gitu kan. Nah Nabi Muhammad mukjizatnya keren sih Pak, cuman kagak ada yang lihat. Nah bagaimana? Nah, oke. Sampai mana tadi itu ya? Lupa dah. Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya mukjizat, tapi beliau nggak banyak pakai. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena begini, kalau dia pakai mukjizat yang banyak, ini kita umatnya suruh ngikutin kan jadi kagak bisa, ya kan? Ya nggak bisa. Dikit-dikit mukjizat, ya bagaimana? Makanya Pak, waktu Nabi diuber-uber sama orang kafir, berangkat hijrah, sebenarnya mah Nabi bisa kalau mau pakai buruk, nganggur buruk kagak dipakai juga. Kan 6 bulan sebelumnya Nabi Isra Mi'raj kan naik buruk tuh, ya kan? Nah Nabi kan dikepung, mau lari nih ke Madinah nih gitu kan, tapi kan udah di blokade sepanjang jalan. Ya Nabi sih kalau mau bisa aja, ya Allah
Buruk nganggur tuh kayaknya itu. Boleh dah, ya kan? Iya kan, buruk emang dipersiapkan buat Nabi kan waktu Isra Mi'raj. Daripada nganggur ntar karatan tuh buruk gitu kan. Sini dah, gitu kan. Aneh mau ke Madinah nih. Seandainya Nabi hijrah ke Madinah naik buruk, Pak. Tuing, nyampe tiba-tiba di Madinah, gitu kan? Iya. Cuman kita mau disuruh ngikutin Nabi kan susah. Ya Nabi naik buruk, nah kita ngecug, gitu kan susah, Pak. Iya kan? Nah oleh karena itu Nabi nggak pakai buruk. Nabi pakai otak. Hijrah ke Madinah tuh pakai otak. Biar apa? Lu juga pakai otak, gitu. Pakai strategi, Pak. Waktu Nabi dikepung rumahnya, nih Pak, saya ceritain ya. Nabi kan rumahnya dikepung tuh, ya kan? Mau dibunuh, udah siap. Tapi kan Nabi orang Arab, dia tahu adat budaya orang Arab, nggak bisa. Orang di dalam rumahnya diterobos, rumahnya dibunuh, nggak bisa. Orang Arab sekejam-kejamnya orang Arab, dia tetap kalau mau bunuh orang, orangnya suruh keluar, teriakin Muhammad keluar, keluar, gitu kan. Nabi diam aja di dalam. Nabi tahu selama dia nggak keluar dari rumahnya aman, Pak. Nah karena Nabi kan orang Arab, dia tahu budayanya, pantang bagi orang Arab bunuh orang di dalam rumahnya. Itu kayak koboi juga, Pak. Koboi lagi ngadu apa, gunfighter itu, Pak, keluar gitu, dia nggak akan tembak di dalam rumah, keluar, diri sono diri sini, ayo kita cepet-cepetan, kan gitu kan. Kayak gitu orang Arab. Nabi tahu, maka Nabi diem aja dalam rumah. Ngapain gua keluar, ntar dibunuh, ya kan. Dan Nabi juga tahu adat budayanya orang Arab, kalau udah jam 3 malam udah pada sempoyongan, Pak. Ya kan, dia begadang nih, ya kan, jam 3 malam emang waktunya tidur tuh, Pak, ya kan. Asal udah dikit lagi subuh aja tidur enak banget, Pak, pules tuh. Nabi tahu juga budaya itu. Ya kalau Nabi kan dari awal maghrib udah tidur, Pak, dia, ya kan. Bangun jam 2 jam 3 seger, ya kan. Nabi seger. Nah orang Arab yang ngepung puyeng, Pak. Mana lapar, mana kagak bisa ngerebus Indomie gitu kan, ya kagak ada kopi lagi gitu kan, udah susah dah gitu. Akhirnya tuh, Pak, udah dikit lagi mau menjelang fajar dia tidur pada, Pak, merem pada. Nabi keluar, ya daripada tidur sama Nabi disiramin apa pasir palanya, pada gak ada yang bangun, ya kan. Itu manusiawi, Pak, bukan mukjizat itu, ya kan, manusiawi. Kita aja yang bilang, wah, dibacain waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, gitu, Pak. Kita baca kagak mempan, ya kan. Ya karena Nabi bukan pakai mukjizat itu. Nabi tahu kalau jam segini tidur. Saya tahunya gimana, Pak? Saya kan sering ngaji subuh, Pak. Ya namanya ngaji subuh kan sebelum subuh harus udah nyampe di komplek. Masuk ke komplek lewat-lewat aja, orang satpamnya tidur semua. Dikit lagi subuh satpamnya tidur semua. Kalau jam 12 malam jam 1 lagi melek-meleknya, Pak. Kalau udah dikit lagi subuh satpam tidur, Pak. Udah tahu saya. Makanya maling beroperasi di jam segitu, Pak. Satpamnya lagi tidur, kan udah tahu itu, Pak, ya kan. Nah Nabi paham gitu, ya keluar beliau dari rumah aman. Ali disuruh tidur di situ. Ali mau aja lagi, ya kan. Akhirnya mereka masuk dan begitu lihat Ali, jangan dibunuh lah, percuma, ngapain bunuh Ali, yang kita bunuh Muhammadnya. Muhammad mana? Udah hilang, gitu, Pak. Itu kan logikanya main itu, Pak, ya kan. Kemudian Nabi nggak langsung ke Madinah, percuma kalau ke Madinah, setiap jalanan udah diblokade. Nabi arahnya dibalik ke Yaman. Orang kagak ada yang nyangka, ngapain dia ke Yaman? Bukannya yang lain pada ke Madinah, digocet, Pak, ya kan. Nabi ke arah Yaman. Tapi di tengah jalan hilang jejak-jejaknya. Ternyata Nabi ngumpet di Goa Sur, gitu kan. Itu, Pak, dengan strategi kayak gitu, akhirnya orang Mekah udah bingung, kemana itu orang, ya dicariin kemana-mana nggak ketemu. Nah begitu suasana udah aman, Nabi bawa salah seorang pencari jejak yang bernama Abdullah bin Uraiqid untuk menuju ke Madinah, tapi jalannya ngelewang, Pak, muter, lewat jauh dah. Ibarat kita mau ke Cirebon, kita lewat Banten dulu, Pak, ya kan, lewat Karangbolong, lewat Cilacap, baru muter gitu, Pak, ngider biar nggak ketemu,
orang yang jagain, karena orang udah jagain di sepanjang rute, Nabi lewat rute yang lain. Itu pun masih ketemu juga sama Surakoh bin Malik. Kata Surakoh, mau kemana lo? Kena lo tangkap. Karena Surakoh sebenarnya gini Pak, Surakoh itu ya nggak ada permasalahan sih sama Nabi, cuman karena dia ya ditawarin, diiming-iming, siapa yang bisa nangkep Nabi dikasih 100 ekor onta sama Abu Sufyan. Nabi juga tahu Surakoh mah nggak ada urusan, ya kan? Makanya begitu ditangkap sama Surakoh, Nabi ajak ngobrol, gini dulu nih Surakoh, ente kan sama ana nggak ada urusan, ya kan? Saya nggak pernah bikin salah sama ente juga nggak bikin salah. Ente nangkap saya kan cuma gara-gara 100 ontak doang kan sebenarnya. Nah kok lu tahu? Ya tahu lah. Siapa yang nggak kenal Surakoh gitu kan? Tapi gini kok, nih ya, ente tahu nggak? Saya lagi mau kemana tahu nggak? Bukannya mau ke Madinah? Iya. Ente tahu nggak? Saya sampai di Madinah jadi apaan? Saya mau diangkat jadi pemimpin negara di sono, di Madinah. Jadi namanya ibarat kata presiden Pak, kan duitnya banyak, ya kan, hartanya banyak. Bahkan saya nanti kalau jadi pemimpin Madinah, saya akan perang melawan Persia, melawan Romawi dan sebagainya. Dan Raja Persia itu akan jatuh, kekayaan Raja Persia itu akan jatuh ke tangan saya. Duit saya bakalan banyak. Ente percaya nggak? Kalau itu mah aneh percaya, dia bilang. Ente itu orang yang paling al-amin kan, digelarinya kan. Nabi Muhammad itu orang paling jujur. Sekelas Surakoh aja percaya Pak. Nah, kalau emang ente percaya, gimana? Ente mau ngejar 100 onta, apa saya kasih kekayaannya Raja Persia? Mikir Surakoh. Iya juga ya. Iyalah, kalau 100 onta ya udah cuma segitu doang. Tapi kalau gelangnya Raja Persia, keren tuh kok. Gitu. Iya juga sih. Nah, lu pilih dah. Gitu. Kata Surakoh. Tapi gini, bener nih janji. Ya emang ente pernah dengar saya bohong? Iya sih. Ya udah, gitu. Oke, deal. Gelangnya Raja Persia berarti ya? Iya. Nabi bilang saya nggak pernah bohong dari dulu. Kalau emang ini benar semua benar, gitu. Tapi gini, ente lepasin saya berangkat ke Madinah nih. Cuman gini, ntar kalau di tengah jalan saya ketemu lagi orang macam ente, saya akan tawarin lagi gelang Raja Persia. Gimana? Oh jangan, nawarinnya ke saya aja. Nah kalau gitu ente bilangin sama teman-teman ente kagak ketemu sama saya gitu. Iya juga ya. Nah iya gitu Pak. Nabi dilepas set jalan, Surakoh di jalan ketemu temannya. Mau mana lo? Nyari Muhammad. Kagak ada di sini. Gua udah ubak-ubak kagak ada. Pulang. Sono nyarinya bukan di sini. Gitu Pak. Surakoh belain Nabi Pak. Karena otaknya Surakoh bisa dibaca sama Nabi. Emang otaknya otak duit, ya kan? Otaknya otak harta. Nah Nabi itu paham begitu-begituan Pak. Jadi ngomong sama siapa dia tahu nih arahnya mau kemana, ya kan? Yang dia mauin apaan dan sebagainya itu udah kebaca sama Nabi. Gitu Pak. Nah maksudnya kita nih sebagai umatnya, lu kayak gitu juga. Jangan dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit karomah, dikit-dikit keajaiban. Enggak. Kalau cuman mau keajaiban, naik buruk selesai Pak. Ya Allah, buruk dong atuh, gitu kan? Daripada nganggur berangkat bisa. Tapi kan Nabi bukan mengandalkan itu. Kenapa? Biar kita umatnya ngikutin tuh strateginya Nabi. Keren itu Pak. Tapi kita nggak tahu cerita itu. Baca sirah Pak, baru kebongkar tuh semua, ya kan? Makanya kita kagum sama Nabi bukan cuma karena mukjizatnya. Kalau itu sudah nggak usah diomongin. Yang kita kagumi dari Nabi adalah otaknya, strateginya, tekniknya. Dan yang mengagumi itu bukan cuma kita Pak. Napoleon Bonaparte, pemimpin apa itu ya, Italia ya, Perancis ya, Perancis kan. Dia baca tuh Pak. Napoleon, dia tuh pemimpin militernya Perancis zaman segitu. Strategi militer dari tentara Perancis zaman segitu, kata Napoleon. Orang gue baca strateginya Nabi Muhammad, keren tuh Muhammad tuh gitu. Walaupun saya nggak seiman, tapi kalau pemikirannya hebat, bilang gitu, ya kan? Siapa lagi ya? Gandhi, Mahatma Gandhi, ya, pemimpin nasionalis India.
Dia kan agamanya ya Hindu kan. Tapi Gandhi itu kalau baca Sirah Nabawiyah Pak, sampai nangis-nangis dia melelehkan air mata. Kenapa? Kagum. Kita aja kagak kagum, kita mah baca sirah, teriak-teriak doang, habis itu makan berkat, udah gitu doang, ya kan? Nggak ada tuh Pak interaksi yang dalam tuh, nggak ada. Nah itu problem kita di situ Pak, ya kan? Kita cinta sama Nabi ritual, gitu, ya kan? Udah bener sih, Nabi datang, asrokol kan, asrokol, ya kan? Kita sambut kedatangan Nabi. Tapi permasalahannya, ente ngerti nggak bagaimana Nabi itu strategi dakwahnya dan sebagainya? Nah itu bagian-bagian yang missing di kita, yang hilang. Itu yang harus kita masukin. Itu yang harus kita pelajari secara detail, ya. Karena semuanya ada dalam kitab para ulama. Cuman kita kan masalahnya jarang Pak baca kitabnya, itu kan jarang, ya. Kita lebih banyak ngomongin hal-hal yang gampang-gampang, yang lucu-lucu. Kalau tanya ngaji mana, gurunya enak tuh, kalau bercanda lucu dah gitu, ya kan? Lucunya doang Pak kita. Cuman isinya apaan tahu, lu tanya aja sama gurunya gitu Pak. Karena kita nggak dapat itu materinya. Oleh karena itu penting juga kita punya nih Pak kitabnya, bisa kita baca, bisa kita pelajari sendiri di rumah dan sebagainya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena yang kita baca kepribadian seorang yang sempurna, yang akhlaknya sempurna. Kata Nabi sendiri, beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tuh untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Baik, cukup kali ya. Mau sampai jam berapa? Ada mau nanya? Oh iya boleh. Ya, ini pertanyaan bagus Pak. Bolehkah kita dalam melakukan strategi kita berbohong? Nah yang Nabi janjikan tuh nggak bohong. Ya, walaupun memang ya namanya masa depan sih ya. Kan Allah juga yang ngatur ya. Kebetulan memang sampai Nabi wafat, Nabi belum sempat menguasai negeri Persia. Belum sempat. Tapi Nabi selalu mengatakan, saya udah lihat masa depan dan kita kuasain Persia. Itu Nabi udah ngomong. Waktu lagi gali parit Khandaq itu ya, Nabi cerita begitu. Dan semua sahabat mengiyakan. Nah, ketika Nabi wafat, kan digantikan oleh Abu Bakar 2 tahun, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di masa Umar itulah terjadi perang, namanya perang Al-Qadisiyah di zaman Umar. Waktu itu Pak, orang pada jiper karena berhadapan dengan pasukan Persia itu, banyak banget pasukannya. Bagaimana bisa kita menang? Ada satu orang bilang, pasti kita menang. Namanya Surokoh. Surokoh Pak yang bilang pasti kita menang. Lu tahu dari mana kok? Orang gue dijanjiin sama Nabi dulu, waktu gue masih kafir tuh, dijanjiin mau dikasih gelang raja Persia. Oh gitu? Iya. Makanya saya yakin kita menang. Ayo maju Pak. Pasukan muslimin berhadapan dengan pasukan Persia. Alhamdulillah Pak, menang. Istana putihnya raja Persia begitu diserbu udah kosong, rajanya kabur, orang-orang pada kabur semua, harta bendanya itu masih ngambrak di situ Pak. Waktu itu yang memimpin pasukan perangnya adalah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tembus dia lewat sungai, sono istana, masuk ke dalam, dilihat istana udah kosong, tapi semua kekayaan harta raja itu ada di situ semua. Nah di antara pasukan yang ikut nyebrang itu ada Surokoh. Surokoh bilang, ini yang dijanjikan sama Nabi nih, gitu. Ini kejadian katanya. Benar, begitu masuk, hartanya banyak banget. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung panggil, Surokoh, ini kenapa? Ente dijanjiin ya dulu sama Nabi. Iyalah, gitu. Lihat gelang raja Persia. Wah, berarti hak saya nih. Iya. Ambil, ya ambil mau Surokoh, langsung dipamerin. Dulu gua pernah ngancem Nabi, tapi sama Nabi dijanjiin ini. Memang Nabi keburu meninggal, tapi penerusnya sekarang masih itu.
Suraqah bangga Pak, gitu kan. Dan waktu itu Suraqah udah masuk Islam. Jadi ya dia membuktikan janji Nabi itu benar, walaupun tidak dalam waktu singkat. Ya, karena setelah itu dia masuk Islam Pak, dia masuk Islam. Dan nggak nagih mulu, mana enggak, dia yakin pasti Nabi benar. Ya, dan apa, cerita dia dijanji nama Nabi itu bukan cerita bohong, udah pasti benar gitu. Makanya ketika Umar bikin pasukan mau nyerang Persia, berarti ini nih gue ikut Pak, dia ikut daftar. Mau daftar lu nggak mati di sono? Kagak lah, orang saya dijanjiin dikasih gelang, masa saya mati? Kagak mungkin gitu. Dia pasukan paling berani Pak dia, karena udah dapat jaminan bakalan dikasih gelang. Yang ngomong Nabi, kagak sembarangan. Orang pada takut maju, dia maju aja. Kalau sampai gue mati berarti Nabi bohong, gitu kan. Nah kalau Nabi sampai bilang dikasih gelang, berarti saya kagak mati-mati nih, gitu. Maju dia. Nah gara-gara Suraqah lah yang lain juga pada berani banget Suraqah, gitu kan. Udah punya nyawa cadangan dia, bukan nyawa cadangan, jaminan akan dikasih gelang itu. Ya udah, bener Pak, akhirnya dapat dia gelang dari Raja Persia, walaupun nunggunya ya lebih dari 10 tahun kan. Karena waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hidup tinggal di Madinah 10 tahun. Meninggal diganti Abu Bakar 2 tahun. Setelah itu zaman Umar kan. Jadi 10 sama 2 12. Taruhlah di zaman Umar di tahun kelima, berarti 12 tambah 5 17 tahun kemudian. Tapi itu yang apa dijanjikan oleh Nabi itu emang benar. Dan Suraqah menerima dengan bangga, langsung dipamerin. Nih, kagak ada yang dapat nih gelang Raja Persia nih. Aneh doang. Waktu itu untung aneh ngancem Nabi gitu kan. Waktu itu masih kafir dia kan. Tapi setelah itu dia dapat hidayah masuk Islam. Jadi Pak, satu hal yang menarik juga nanti kalau kita bahas dalam sirah nabawiyah kita, yang paling keren dari sirah nabawiyah itu kalau menurut saya adalah bukan Nabi menang, bisa mengalahkan orang kafir, enggak. Kalau itu mah semua Nabi juga begitu Pak, menang semua. Cuman musuhnya pada mati semua Pak, ya kan? Nah Nabi Muhammad menangnya bukan orang kafirnya pada mati, orang kafirnya pada masuk Islam. Itu Pak, orang kafirnya pada masuk Islam. Jadi para sahabat Nabi yang ridwanullahi alaihim itu Pak, dulunya pada kafir itu Pak, dulunya kafir. Cuman satu pada masuk Islam, lama-lama orang Islam generasi terbaik sahabat Nabi itu asalnya kafir dulu mereka. Ya kan waktu Nabi pertama kali nerima wahyu yang Islam kan Nabi doang, yang lain kan masih kafir. Tapi diajak dakwah gitu kan, banyak yang langsung terima lah, kayak Khadijah kan langsung baca syahadat, Abu Bakar langsung baca syahadat. Tapi Umar kan enggak, Umar masih musuhan dulu, Umar masih mau menggal kepalanya Nabi dulu, ya kan. Setelah itu akhirnya ya Umar insaf juga sih, baca syahadat juga, ya kan. Pada akhirnya semua akan jadi pengikut Nabi. Itu yang kerennya Pak. Jadi ketika Nabi wafat, beratus ribu orang menjadi pendukung Nabi yang kemarin itu masih jadi musuhnya. Kemarin masih musuhnya, masih maki-maki Nabi. Tapi Allah kasih dia hidayah, akhirnya baca syahadat, akhirnya dia jadi pendukung Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu kan. Seandainya Nabi Muhammad kayak nabi-nabi yang lain, kesel nih sama umatnya pada kagak mau beriman, ya Allah hancurin dah, hancur Pak. Kayak Firaun kan hancur gitu kan. Kayak Nabi Nuh kan tenggelam semua, ya kan. Nabi Muhammad nggak ada peristiwa umat Nabi Muhammad dihancurkan, enggak. Walaupun tuh umatnya ngeselin Pak, tapi enggak. Bahkan Jibril aja Pak dengan sangat sopannya bilang, ya Rasulullah, saya diutus nih sama teman-teman sesama malaikat, pada nanyain sih, bukan apa-apa, udah lama nggak bunuh orang gitu. Iya kan. Karena nabi-nabi terdahulu kalau udah kesel Pak, angkat tangan, ya Allah terserah dah mau diapain, mau dihancurin. Nah para malaikat udah lama Pak nggak pernah ngancurin orang. Nah mereka usul kepada Jibril pimpinan, bisa nggak nih gunung-gunung di Mekah kita ratain semua biar orang mati semua gitu. Kan nabi-nabi dan rasul pada begitu. Nggak ada yang berani ngomong sama nabi kan, Jibril doang. Jibril datang gitu, kirain bawa wahyu,
Enggak bawa wahyu nih, cuma nanyain doang, nyampein salam dari teman-teman. Ini kapan kita mau ratain nih gunung-gunung di Mekah? Oh, kagak begitu, ada aja main rata-ratain aja, enak aja lu. Gua yang punya urusan nggak bisa. Bilangin sama mereka, kagak ada begitu-begituan, gitu. Dah, berarti nggak diapa-apain, nggak usah, biarin aja, gitu. Nah Jibril balik lagi, mana Jibril? Kagak boleh katanya. Ya terus gimana? Ya udah nganggur kita, nggak mau ngapa-ngapain, nggak ada job kita, nggak ada job pak, ya kan? Nabi nggak pernah minta umatnya dihancurkan, nggak ada. Terus kata Jibril, ntar bagaimana? Saya tungguin dapat hidayah semua, saya doain, didoain pak sama Nabi. 10 tahun pada masuk Islam tuh, ya kan? Pada jadi sahabat yang mulia yang pada menyebarkan Islam ke seluruh dunia, dan nenek moyang kita pak masuk Islam dari mereka. Iya pak, itu keren sirah nabawiyah. Tapi itu ntar dah ya, udah mau habis nih ya kan. Minggu depan dah kita ngobrol, minggu depan, bulan depan ya. Ya ngaji fikih sirah sebulan sekali pak. Ya ntar keburu lupa kali ya. Harusnya ngaji sirah tuh pak tiap hari, cakep itu pak ya kan. Soalnya ini saya udah bikin materinya nih pak, 16 kali 3 ya. 16 tuh gini pak, 16 ini maksudnya seminggu sekali, 16 minggu sampai dengan 1 semester. Nah semester kedua 16 lagi, semester ketiga 16 lagi, jadi 3 semester, semester 1, semester 2, semester 3 gitu pak. Itu baru dapat ijazah. Tapi di akhir semester ada ujiannya, ya kan? Saya kasih soal gitu. Ya di sini pak dikasih soal pada bubar pengajian. Ya pakai soal lagi, orang biasa ngaji ngelonjor pakai soal, katanya kuliah. Ya udahlah, terserah, atur aja, ya kan? Jadi pengajian kita ini pakai judul Allahumma turja. Ya Allah atur aja, terserah dah mau bagaimana kayak dah, ya kan? Cukup barangkali ya. Kita tutup. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.